Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan dengan saya Herina Yufrianingrum dari SMP Negeri 4 Banguntapan. Saya Betty Chandrarini dari SMP Negeri 3 Sewon. Saya Aji Widayani dari SD Negeri 1 Sedayu. Saya Novi Lestari Ningsih dari SD Ngablak Piungan. dan saya Faizal Ilham Nugroho dari SD Peni. Dan kami di sini akan melaksanakan praktek modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erin, apa kabar? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah baik nih Bapak. Pagi ini ada sesi coaching bersama Bu Novi ya? Iya, benar Bapak, saya akan coaching bersama Bu Novi. Rencananya sih jam 1 Bapak, jam 1 siang ini. Baik, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Erin. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Novi. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah sudah siap Bapak, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk mengamati saya yang akan melakukan coaching bersama Ibu Novi. Jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching itu yang pertama sesuai alur tirta atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Iya Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Sudah jelas Bapak, saya akan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan kompetensi dalam coaching. Saya rasa sih sudah jelas Bapak rubriknya. Ya baik Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Saya rasa kompetensi inti dalam coaching ini yaitu kehadiran penuh Bapak. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Iya baik Ibu, kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi nantinya? Saya pada bagian mendengarkan dengan aktif Bapak, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu lakukan yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini apa? Yang pertama saya ingin menjadi penyimak yang baik, dan yang kedua ingin menjadi pendengar gitu, dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang ketiga saya juga akan menanyakan
pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oh ya, sangat Oke. bagus ya Ibu ya. Iya. Nah, demikian ya Bu kegiatan pra observasi kali ini. Mm-mm. Terima kasih sudah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Novi ya. Iya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, Mm-mm. kita bertemu kembali untuk berbincang-bincang tentang hasil proses coaching yang Ibu telah lakukan. Ya, terima kasih ya Bapak Ya, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah siap. Ya, Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Herin. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Novi sekarang? Alhamdulillah sehat Bu Herin. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Kira-kira yang menjadi bahan diskusi kita hari ini apa Bu? Iya Bu, saya baru galau ini. Mm-mm. Ada permasalahan yang saya hadapi terkait hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika Bu di kelas saya. Mm-mm. Saya kaget ya Allah melihat hasil belajar anak-anak yang sangat rendah. Banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM, bahkan bisa dibilang jauh banget dari nilai KKM. Bayangkan Bu, Iya Bu. betapa wow-nya gitu. Terus yang bikin saya sedih lagi, anak-anak yang tuntas itu baru sepertiganya aja Bu. Baik Ibu, dari permasalahan yang jenengan sudah sampaikan tadi, hasil apa ini yang Bu Novi harapkan melalui diskusi kali ini? Tentunya dari permasalahan ini saya ingin meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika ya Bu ya, sehingga nantinya berpengaruh pada peningkatan hasil belajar anak-anak pada mata pelajaran tersebut. Nah, harapan saya nih Bu, anak-anak tidak hanya terampil berhitung saja, tapi juga bisa memahami dari permasalahan yang ada. Sehingga keterampilan matematikanya bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari Bu. Anak-anak juga bisa lebih paham ketika dihadapkan dengan soal cerita, karena sekarang kan banyak tuh Bu, soal ceritanya kan panjang gitu ya. Ternyata anak-anak pada nggak paham tuh. Tapi permasalahannya kalau matematika itu kan tidak bisa instan ya Bu ya. Keterampilan hitungnya tidak bisa langsung dikuasai oleh anak-anak seketika itu juga Bu Herin. Oke, baik Bu Novi. Semoga diskusi kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu Novi, apa yang menjadi penyebab utamanya kok masih banyak anak-anak yang nilainya jauh di bawah KKM? Gini Bu Herin, banyak anak-anak yang belum lancar keterampilan berhitungnya. Kalau sekedar penjumlahan dan pengurangan, insya Allah aman ya. Tapi kalau perkalian masih banyak yang menghitungnya itu menggunakan jari. Ya memang sih sebenarnya pada awalnya konsep jari matematika itu diperbolehkan. Tapi untuk level kelas 6 kan kecepatan perhitungnya kan dibutuhkan juga ya Bu ya. Nah ini menjadi salah satu permasalahan. Jadi kalau untuk anak-anak di level kelas 6 kan jadi menghambat Bu kalau masih hitungan jari kayak gitu. Jadi ketika anak-anak belum hafal perkalian di luar kepala, pasti dia akan kesulitan ketika menghitungnya juga. Apalagi pembagian ya Bu ya, pasti akan lebih susah lagi nih ketika anak konsep perkaliannya belum bisa. Coba-coba Bu, coba Ibu Novi renungkan. Kira-kira bagaimana sikap anak-anak saat pembelajaran matematika? Kalau saya amati nih Bu, kayaknya mereka itu kurang fokus deh ketika pembelajaran berlangsung. Jadi
kadang anak-anak kurang kondusif Bu ketika pembelajaran di kelas itu. Masih banyak anak-anak yang suka ngobrol dengan temannya, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran Bu. Kadang ngalor ngidul ngobrol ngobras kayak gitu. Jadi menurut saya nih Bu, secara kesiapan belajar mereka memang belum siap untuk belajar. Baik Bu Novi, lalu kalau dari Bu Novi sendiri nih, apa ada kesulitan yang dihadapi ketika menjelaskan materi? Ada dong Bu, banyak. Nah, menurut saya materi di kelas 6 ini kan materi yang benar-benar baru ya untuk anak-anak ya. Apalagi kan sekarang pakai kurikulum baru nih. Ini kan anak-anak baru banget gitu di kelas 6 ini. Jadi seperti perkalian dan pembagian pecahan, ini kan termasuk materi yang baru nih Bu. Nah, anak-anak belum pernah mempelajari ini sebelumnya. Apalagi kalau sudah masuk ke materi desimal nih Bu Herin. Kalau keterampilan berhitung anak-anak belum dikuasai dengan baik, sudah bisa dipastikan semuanya pasti akan terhambat juga nih Bu. Nah, mereka akan sulit untuk menguasai materi itu Bu Herin. Oke, sebenarnya dari yang Bu Novi sampaikan tadi cukup menarik ya Bu ya. Namun dari sini sudah Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa anak-anak ini kurang bisa fokus dalam belajar. Kesiapan belajarnya kurang. Lalu siswanya juga keterampilan berhitungnya juga masih kurang ya Bu ya? Iya. Iya Bu Herin. Jadi saya juga merasa kalau anak-anak itu bosan. Kadang matematika itu menjadi sebuah kayak pelajaran yang menjadi momok gitu Bu, kayak monster gitu ya untuk anak-anak. Ketika pembelajaran matematika pasti anak-anak udah matematika lagi nih kayak gitu. Apalagi nih ketika anak-anak dihadapkan dengan soal cerita Bu Herin. Nah, pasti anak-anak akan sudah lemes duluan. Apalagi udah soal cerita ditambah keterampilan berhitung mereka juga kurang. Nah ini Bu, ini permasalahan yang sangat kompleks banget menurut saya. Oke, nah itu sudah bagus Bu Novi. Jenengan sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan yang Ibu Novi hadapi, ya kan? Lalu menurut Ibu Novi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bentar. Mungkin ini ya Bu ya, supaya anak-anak bisa fokus nih. Kan anak-anak kalau saya lihat kan kayak kurang fokus, kurang tertarik gitu ya. Mungkin saya harus mencari banyak referensi ya, ice breaking di YouTube mungkin Bu. Nah mungkin dengan ice breaking tersebut anak-anak nanti pembelajaran matematika akan lebih tertarik gitu ya Bu ya. Lebih tertarik, kemudian ketika tertarik kan nanti minat dan motivasi belajarnya akan bertambah nih, sehingga anak-anak bisa lebih fokus dan siap untuk belajar matematika. Oke, ide yang cemerlang Ibu. Lalu bagaimana dengan pemahaman siswa-siswa yang masih kurang Bu? Strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Kalau untuk siswa yang masih kurang, saya rasa saya perlu memodifikasi ya Bu ya, untuk kayak pendekatan, kemudian model-model pembelajaran kayak gitu ya. Nah mungkin biar anak-anak sesuai dengan kehidupan sehari-harinya, mungkin saya bisa melakukan pembelajaran berbasis masalah ya Bu Herin ya. Nah jadi anak-anak akan saya biasakan nih untuk menyelesaikan soal cerita yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari mereka Bu. Misalnya nih Bu, kalau dalam permasalahan soal pecahan atau desimal itu kan biasanya anak-anak itu kan soal yang keluar nih itu kan biasanya soal ketika membuat kue nih Bu. Nah, berapa gula yang dibutuhkan, kemudian tepungnya berapa gram kayak gitu ya, margarinnya berapa sendok, pengembang kuenya berapa. Nah, atau mungkin dengan lebih bagus lagi ketika anak-anak kita ajak untuk mempraktekannya langsung Bu. Misalnya kayak cooking class kayak gitu, mungkin lebih menarik kali ya Bu ya. Wah, ide bagus itu, luar biasa Ibu. Mungkin dengan metode pembelajaran tersebut berbasis masalah ya, apalagi ditambah dengan kegiatan cooking class, anak-anak lebih antusias,
untuk pelajaran matematika. Tidak ada yang salah Ibu, kita coba aja, kita patut coba. Nah, kalau saya menjadi murid jenengan, pasti saya akan antusias sekali dalam kegiatan coaching kelas. Lalu bagaimana untuk keterampilan berhitung anak-anak yang masih kurang Bu Novi? Untuk masalah ini mungkin saya akan meningkatkan kegiatan mencongak Bu setiap pagi gitu ya. Nah, biasanya kan di kelas saya kan ada kegiatan pembiasaan tuh Bu, pembiasaan pagi. Biasanya kan sholat duha berjamaah, hafalan surat pendek, literasi. Mungkin nanti saya akan jadwalkan rutin ya Bu ya, rutin untuk kegiatan mencongak, perkalian dan pembagian. Nah, ya mungkin awalnya perkalian yang dikuatkan dulu, perkalian yang jumlahnya maksimal 100 ya, yang hasilnya di bawah 100 kayak gitu. Nah, kalau sudah hafal baru naik lagi ke level pembagian. Nah, kalau ini sudah dikuasai oleh siswa, bisa lanjut ke level perkalian bersusun, atau mungkin kalau pembagian ya porok hafid kayak gitu ya Bu ya. Boleh Ibu. Nah, selanjutnya kapan Ibu mau memulai kegiatan ini? Kalau memulainya saya kan butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu. Saya perlu mempersiapkan segala sesuatunya ya. Nah, mungkin pada pertemuan minggu depan Bu, saya akan memulai untuk menggunakan kegiatan ice breaking sebelum kegiatan pembelajaran, supaya pembelajaran lebih menarik kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk menyiapkan pembelajaran dengan pendekatan berbasis masalah, anak-anak bisa belajar dari dunia nyata mereka ya. Kemudian untuk kegiatan cooking class, saya bisa ambil mungkin di luar jam pembelajaran Bu. Misalnya kayak hari Sabtu, kita kan penerapannya 5 hari kerja ya Bu ya. Anak-anak kan hari Sabtu libur. Nah, mungkin kita untuk cooking classnya mungkin bisa diambil di hari Sabtu seperti itu. Nah, mulai besok pagi nih Bu, saya akan beri latihan anak-anak untuk perkalian dan pembagiannya secara mencongak tadi. Yang paling terdekat itu Bu. Oke, baik Ibu Novi, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Silahkan Ibu mempersiapkan segala sesuatunya. Saya yakin Ibu Novi pasti mampu menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih mudah dipahami, lebih menyenangkan, sehingga nantinya hasil belajar siswa juga meningkat. Semangat Bu Novi. Iya Bu Herin, terima kasih untuk motivasinya ya Bu ya. Terima kasih juga untuk waktu dan dukungannya, sehingga sekarang saya bisa lega nih Bu, karena sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Novi. Saya yakin Bu Novi pasti bisa. Iya Bu, makasih Bu Herin. Iya, sama-sama. Ya, bertemu kembali ya Bu Erin ya. Iya Bapak. Luar biasa Bu, saya lihat tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bapak, saya setelah melakukan coaching tadi, saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai, dan saya merasa bahagia gitu. Sudah datang cerita banyak dengan Uci, sehingga semua permasalahan yang saya hadapi, Uci bisa tersampaikan. Oh, ya. Baik Ibu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada coaching tadi? Saya merasa sudah mampu fokus terhadap Uci, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik Ibu, berarti sudah tercapai ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari tadi ini. Berdasarkan observasi saya, pertama, coaching sudah berjalan baik, di mana Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kedua, Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching, mengarahkan coaching, mengidentifikasi permasalahannya. Dan
Ibu juga sudah memancing Koci berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan yang ketiga, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi Ibu sudah fokus pada Koci dan Ibu sudah mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya, Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sudah sampaikan pada pra-observasi tadi. Alhamdulillah kalau begitu Bapak. Terima kasih ya atas umpan baliknya yang Bapak berikan. Sama-sama Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berikutnya? Saya akan sering latihan Bapak, sehingga nanti pada saat melakukan coaching saya bercerita banyak dengan kuci dan kuci lainnya, bisa menyampaikan apapun permasalahan yang ada. Ya, sangat bagus Ibu. Semoga Ibu bisa